Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi sharing-sharing mengenai kehidupan kita sehari-hari. Oke, di sini saya akan mengambil tema mengenai kendali diri. Setiap manusia pasti memiliki sebuah problem sesuai apa yang telah digariskan oleh Tuhan kita masing-masing. Nah, sebagai seseorang kita harus bisa mengendalikan diri. Apapun keadaan kita harus selalu tabah. Apapun ritmenya, entah itu kebahagiaan atau kesusahan, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Beda antara ikhlas dengan sabar. Ikhlas adalah tingkatan di atasnya sabar. Kalau sabar itu berarti kita masih memiliki atau memendam sebuah entah itu sebuah keinginan yang nanti wis ini gitu. Beda lagi dengan adanya yang ikhlas. Ikhlas itu benar-benar yang namanya kalau kita tidak mendapatkan sesuatu, kita menerimanya berpikir positif. Beda loh ya kalau kita menerimanya dengan sabar. Kalau menerimanya dengan sabar itu berarti ada kemungkinan masih adanya sisi negatifnya. Berarti mau ngelakuin sesuatu hal yang tidak diingat tersebut itu menunda waktu kayak seperti itu. Kalau yang namanya ikhlas itu berarti benar-benar kalau seorang tidak mendapatkan hal apa yang dia inginkan, dia mengikhlaskannya. Itu memang bukanlah sebuah takdir yang digariskan Tuhan untuk kita, maka kita menerimanya harus dengan tabah. Nah, caranya kita selalu berusaha untuk tabah yaitu dengan cara mengenali diri kita, mengenali akan kebutuhan kita, kemudian menghilangkan smart dan derajat. Maksudnya gimana sih menghilangkan smart dan derajat? Kan setiap orang harus pintar. Kalau ada yang berpikiran semua orang harus pintar, memang semua orang harus pintar. Akan tetapi etika dan attitude lebih di atas kepintaran. Karena tidak menjamin seseorang yang memiliki kepintaran di atas level orang lain. Bisa jadi hal itu tidak disenangi oleh orang lain karena orang-orang lebih menghargai orang yang mengutamakan attitude dan etika yang berjalan di kehidupan kita. Kita harus menghilangkan kecerdasan. Kalau kita mengenal attitude dan etika, kita harus menghilangkan kecerdasan kita. Kayak misalnya gini, orang lain kayak nggak tahu apa yang telah kita ketahui, tapi kalau mengenai tentang wawasan kehidupan beliaunya lebih unggul dari kita, ya kita harus menghormati dan kita harus menghilangkan smart kita itu. Kita harus adanya adab sopan santun dan juga derajat. Apa sih maksudnya? Kok kita harus menghilangkan derajat juga? Maksudnya begini, entah itu orangnya nggak berpangkat ataupun orangnya derajatnya di bawah kita, seperti orangnya kurang mampu lah, kemampuan berpikirnya kurang, itu kalau dianya sudah dewasa dan menjalani hidup lebih lama dari kita dan tentang kehidupan beliaunya lebih paham, maka kita harus tetap mengedepankan etika dan attitude. Kemudian hilangkan rasa sombong dan takut. Nah, ini kita dilarang untuk sombong,
dan juga takut. Karena sesungguhnya manusia apa sih yang disombongkan? Karena suatu saat kalau kita kembali ke sang pangkuan ilahi, kita nggak akan membawa apapun yang telah ada di dunia kecuali anak yang soleh, kemudian amal jariyah, dan juga ilmu. Maka dari itu, gunakanlah hartamu di jalan yang diridhai oleh Allah dengan cara yang bersedekah, amal, dan juga lakukan kewajiban yang telah kamu janjikan kepada Allah sebelum kamu lahir. Nah, cara-cara menghilangkan rasa sombong dan takut yaitu dengan cara menjadikan diri kita itu menjadi diri kita sendiri. Jangan kita menjadikan diri kita sesuai dengan apa yang opini orang lain inginkan. Jangan mewujudkan apa yang orang lain inginkan kepada dirimu. Kamu harus bisa hidup dengan kenyamananmu sendiri, asalkan itu tetap di jalan sang ilahi. Kenapa begitu? Karena kebahagiaanmu bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi kebahagiaanmu ditentukan oleh dirimu sendiri dan dikendalikan oleh dirimu sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kamu menggunakan kenyamanan dirimu sendiri atas untuk mewujudkan impian orang lain, itu menurut saya kuranglah bagus atau kurang baik. Karena kenapa? Berarti kamu tidak bisa menjadi dirimu sendiri, karena kamu gak merasa nyaman dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Karena menjadi diri sendiri adalah hal terbaik dalam hidup. Kenapa bisa begitu? Karena kenyamananmu sendiri akan membangun sebuah kebahagiaan di masa yang mendatang. Kita harus membangunnya dari awal hingga mendatang. Seperti kalau kamu emang sukanya hidupnya sederhana tapi nyaman, ya jalankan itu. Gak perlu yang namanya harus mewujudkan pemikiran orang lain. Oh ini, harus itu. Oh anaknya orang ini, anaknya orang itu, harus begini, harus begitu. Oh tidak. Sekarang kita harus mengendalikan diri kita sendiri, membuat kenyamanan diri sendiri guna membahagiakan batin dan juga pemikiran kita sendiri. Kemudian cara menghilangkan rasa sombong dan takut yaitu dengan cara jangan terpengaruh dengan kesombongan orang lain. Maksudnya jangan terpengaruh dengan kesombongan orang lain itu apa? Oh, tadi pas waktu ngumpul ada yang bicara, "Oh, ini loh, aku habis beli ini harganya segini gitu." Terus di batin ini ada niatan, "Oh, sombongnya. Aku juga bisa kok beli yang kayak gini. Halah, cuma begitu aja." Tetapi itu jangan terpengaruh dengan omongan orang yang niatnya pamer atau sombong kepadamu. Tetaplah jadi dirimu sendiri, hiduplah dengan kenyamananmu sendiri tanpa memperdulikan orang lain, selagi tindakan kamu tidaklah mengganggu kehidupan orang lain. Kalau kamu tetap hidup dengan obsesi orang lain, maka kamu tidak akan pernah menemukan sebuah kenyamanan dan kebahagiaan di dalam batin kamu dan pemikiran kamu. Nah, kemudian untuk menghilangkan rasa sombong dan takut juga harus sabar dan ikhlas dalam semua keadaan. Nah, tadi kan udah dijelaskan antara tingkatan sabar dan keikhlasan. Pertamanya harus sabar, dan di atasnya sabar itu masih ada ikhlas. Nah, menghilangkan rasa sombong dan takut
kita harus menyertakan antara sabar dan ikhlas. Kemudian yang selanjutnya yaitu jadikan masa lalumu sebagai pengalaman atau spion. Boleh kamu mengingat masa lalu, tetapi kamu tidak boleh terfokus akan kehidupan di masa lalu. Jadikan masa lalu itu sebuah pengalaman atau sebuah spion. Kan kalau spion biasanya kalau naik motor, oh di belakang tuh ada ini, oh ada motor, oh ada yang nyalip, oh di belakang itu gini-gini kejadiannya. Berarti tuh gunanya spion apa? Untuk kita mengarah ke depan. Gimana caranya kehidupan di ke depan bisa lebih baik. Nah, itulah gunanya pengalaman di masa lalu. Jangan terlalu fokus dengan kehidupan masa lalu. Kehidupanmu berjalan ke depan, bukan berjalan ke belakang. Oke? Nah, kemudian selanjutnya yaitu harus mawas diri atau bisa mengontrol diri, memahami diri sendiri. Untuk menghilangkan sombong dan takut, kita memang harus bisa mawas diri. Mawas diri itu, oh, aku tuh seperti ini, oh seperti ini. Oh, di sini aku penempatannya, oh di keluarga penempatannya itu aku sebagai anak. Nah, di sekolah aku ditempatkan sebagai murid, sebagai guru. Nah, di kampus aku sebagai mahasiswa, di pondok aku sebagai santri. Nah, seperti itu. Kita harus bisa mengetahui atau mengontrol diri kita, mawas diri terhadap diri sendiri, harus bisa menempatkan posisi yang memang kita jalani. Nah, apa sih tujuannya mawas diri? Tujuannya mawas diri yaitu untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pribadi masing-masing. Oh, saya itu gini, berarti saya kelemahannya ini, saya kelebihannya ini, tahu. Kalau seseorang tidak memiliki yang namanya mawas diri, tidak bisa introspeksi diri, dia tidak akan pernah tahu apa kekurangan dan kelemahan yang dia miliki. Gimana sih tahu kayak gitu? Kalau aku ya nggak tahu caranya yang namanya kelemahan dan kelebihan. Maka dari itu kita perlahan harus bisa yang namanya introspeksi diri, mawas diri. Nah, dengan cara mengendalikan semuanya dengan akal pikiran dan juga hati nurani. Seperti dengan muhasabah, introspeksi diri, nyawang karep. Maksudnya nyawang karep itu kayak gimana sih? Kan ini bahasa Jawa ya. Nyawang karep itu maksudnya memandang sebuah impian ke depan. Ada kaitannya dengan yang namanya masa lalu yang dijadikan sebagai spion. Nah, nyawang karep ini memandang impian, berarti kita harus merencanakan kehidupan ke depan itu seperti apa. Oh, aku tuh besok mau ini. Nah, suatu saat nanti di umur sekian, aku harus mencapai sebuah target ini. Nah, itu yang namanya nyawang karep, nyawang impian, mandang ke depan, dan menjadikan sebuah masa lalu sebagai spion atau pengalaman. Nah, yang kedua itu mandu karep. Lah, kalau udah nyawang karep, udah memandang impian, maka harus mandu karep. Maksudnya mandu karep itu kita harus bisa melakukan perlahan-lahan apa yang kita impian. Kalau kita ingin kalau kita menginginkan, oh aku mau beli ini, tetapi untuk saat ini uangku belum cukup. Lah, cara mandu karepnya itu seperti apa? Ya kita harus nabung, harus bisa menyisihkan uang kita untuk membeli apa yang kita inginkan tersebut. Nah, itu yang namanya mandu karep. Nah, untuk mewujudkan sebuah impian kita harus berusaha dari awal. Nggak mungkin kita memiliki impian langsung ujuk-ujuk, loh langsung datang, nggak mungkin itu. Kalau ya mungkin saja kalau itu memang kuasa Allah, kita tidak ada yang tahu. Tapi ya kita emang harus berusaha, harus berdoa dan juga harus berusaha. Kalau kita hanya mengendalikan doa, nggak mungkin. Kita mengendalikan doa berarti kita sombong. Nah,
kalau kita hanya selalu berdoa tetapi kamu tidak gerak dan tidak mau berusaha, lah emang mau tiba-tiba itu impianmu bakalan tercapai dengan hanya sekedar doa? Nggak mungkin lah. Ya memang kita semuanya harus dengan usaha. Nah, kalau hanya usaha tapi tidak dengan diiringi dengan doa, ya sama saja kamu bersikap sombong. Sombongnya itu kalau kita hanya melakukan usaha tetapi meninggalkan doa, berarti seolah-olah kamu bisa bergerak sendiri tanpa kuasanya Tuhan. Nah, makanya kita harus yang adanya nama relevan. Kita harus ya doa, ya berusaha untuk mencapai sebuah impian. Nah, membebaskan diri dari karep atau keinginan. Loh, kok ada yang namanya membebaskan diri dari karep? Itu gimana? Oh, gini. Membebaskan diri dari karep itu berarti perlahan-lahan mencapai impian dan mengetahui mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang kurang dibutuhkan. Itu artinya membebaskan diri dari karep. Karena setiap manusia memiliki sikap atau sifat serakah dengan potensi dan presentasi yang berbeda-beda. Maka dengan itu, setiap manusia harus bisa yang namanya menguasai dan mengendalikan diri, mana kebutuhan yang utama dan mana yang belum terlalu dibutuhkan oleh diri kita masing-masing. Nah, Ki Ageng Suryo Mentoro pernah mengutip sebuah kata-kata, yaitu hidup jangan diperbudak oleh keinginan, akan tetapi kendalikan keinginan untuk menjadi diri yang lebih positif, terutama di jalan Allah, atau tentang dunia yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Maksudnya, kita hidup di dunia jangan diperbudak dengan keinginan. Apalagi nih, yang cewek-cewek ya. Yang cewek-cewek kan sekarang itu, oh ada tren ini, oh aku harus beli ini, beli ini. Nah, kalau memang kebutuhanmu tidak terlalu mendesak dan tidak terlalu primer, maka kamu harus bisa mengontrol jiwa shoppingmu, karena kita itu hidup tidak hanya di dunia saja. Karena dunia hanyalah sementara, itu sudah biasa ya, wajar orang-orang mengatakan bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Memang kehidupan dunia hanyalah sementara. Nah, kita harus membelanjakan uang kita di jalan Allah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nanti di video selanjutnya.